Bab 1. Dunia yang ditinggalkan. Dunia tidak selalu seperti ini. Dulu, manusia menguasai bumi. Kota-kota dipenuhi cahaya, jalanan ramai oleh suara kendaraan, dan langit hanya dihuni oleh awan. Tapi itu dulu. Sekarang, langit dipenuhi bayangan yang bukan milik bumi. Alien, monster, makhluk-makhluk yang muncul tanpa peringatan dan menghancurkan hampir seluruh umat manusia. Peradaban runtuh. Kota berubah menjadi reruntuhan. Dan manusia yang tersisa hanya hidup dengan satu tujuan: bertahan hidup. Namun bagi Lin, dunia yang hancur bukanlah hal terburuk yang pernah ia alami. Karena bahkan sebelum dunia runtuh, hidupnya sudah terasa seperti neraka. Lin bukan anak yang banyak bicara. Wajahnya selalu tenang, hampir tanpa ekspresi. Tapi di balik tatapan sunyi itu, ia telah menyimpan terlalu banyak hal. Satu hal yang membuat hidupnya berbeda dari kebanyakan manusia adalah ini: pengasuhnya bukan manusia. Mereka adalah alien. Mereka memberi Lin tempat tinggal, makanan, dan perlindungan. Tapi tidak pernah memberi sesuatu yang jauh lebih penting: perhatian, kasih sayang. Bagi mereka, Lin hanyalah sesuatu yang harus dijaga agar tetap hidup. Tidak lebih. Mereka selalu sibuk dengan pasangan mereka sendiri, berbicara dalam bahasa yang tidak pernah Lin pahami. Seolah-olah Lin bahkan tidak ada di ruangan itu. Hari demi hari berlalu seperti itu. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, Lin berdiri di depan pintu rumahnya. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya sebuah tas kecil. Dan keberanian yang tersisa. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Tidak ada yang menyadari ia akan pergi. Tidak ada yang peduli. Lin menghembuskan napas pelan. Lalu ia berjalan pergi. Tanpa menoleh ke belakang. 16 tahun kemudian. Angin malam berhembus melewati jalanan kota yang hancur. Lampu-lampu jalan sudah lama mati. Bangunan tinggi berubah menjadi kerangka beton yang sepi. Namun di salah satu bangunan tua yang hampir runtuh, masih ada tanda kehidupan. Di dalam ruangan itu, seorang pria tidur di sofa dengan bantal menutupi wajahnya. Itu Lin. Sekarang ia berusia 26 tahun. Dan meskipun dunia berubah menjadi tempat yang mengerikan, setidaknya ia tidak lagi sendirian. Selama bertahun-tahun hidup dalam pelarian, ia bertemu dua orang yang senasib dengannya: Kesue Jia dan Jing Mai. Mereka semua adalah orang-orang yang melarikan diri dari masa lalu mereka. Dan entah bagaimana, dunia yang rusak ini mempertemukan mereka. Di sudut ruangan, lampu-lampu laboratorium menyala terang. Kesue Jia sedang bekerja di depan meja penuh alat eksperimen. Rambutnya sedikit berantakan dan matanya fokus pada layar komputer. Ia terobsesi pada satu pertanyaan: dari mana alien dan monster itu berasal? Jika ia bisa menemukan jawabannya, mungkin dunia masih punya harapan. Sementara itu, di sofa lain, Jing Mai duduk santai sambil bermain game di ponselnya. "Aku hampir menang," katanya pelan. Tiba-tiba, bip. Suara notifikasi memecah keheningan. Lin menggerutu dari balik bantal. Ia mengambil ponselnya dan melihat layar. Pesan dari bos mereka. Lin membaca pesan itu dengan mata setengah terbuka. "Ada alien dan monster yang menyerang warga di dekat jalanmu. Singkirkan mereka." Lin menghela napas panjang.
Ia bangkit dari sofa dan menepuk bahu Jingmai. Kita dapat misi. Jingmai tidak mengalihkan pandangan dari ponselnya. HM. Lin menoleh ke arah laboratorium. Kesuejia. Kau juga ikut. Kesuejia bahkan tidak menoleh. Apa aku harus ikut? Suaranya terdengar kesal. Ia jelas lebih ingin melanjutkan penelitiannya. Lin menyeringai sedikit. Kecuali kalau kau tidak tertarik melakukan eksperimen pada alien dan... Kalimatnya belum selesai. Tiba-tiba Kesuejia langsung menoleh. Matanya berbinar. Baiklah. Ia berdiri. Aku ikut. Jingmai tertawa kecil. Kau benar-benar mudah ditebak. Lin mengambil senjata energinya dari meja. Senjata itu mulai bersinar pelan saat diaktifkan. Ia menatap pintu keluar. Di luar sana, ada monster yang menunggu. Dan malam ini, mereka akan berburu.